Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Muatan PPKN kelas 3 tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang pertama, kita akan belajar hak. Apa ya hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, hak itu kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Kemudian kewajiban adalah sesuatu hal atau tindakan yang harus kita laksanakan. Nah, berarti kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, diingat-ingat ya, hak itu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Ustazah bacakan ya, kalian tetap menyimak. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dan perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, berarti kewajiban kalian juga apa? Melaksanakan tugas yang ada di rumah. Dan jangan lupa kewajiban untuk belajar. Kemudian hak akan berhubungan dengan tugas dan peran sebagai anggota keluarga. Nah, di sini hak juga akan berhubungan dengan tugas dan peran sebagai anggota keluarga. Yang pertama, di sini ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kemudian ibu. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kemudian anak. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Tugas anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah. Nah, diingat-ingat ya, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Berarti tugas ayah juga mencari nafkah. Kemudian ibu. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Dan ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kemudian anak. Anak itu berperan sebagai anggota keluarga. Tugas atau kewajiban anak yaitu membantu melakukan pekerjaan rumah. Nah, kalian di rumah kalian juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak kalian memperoleh kasih sayang, memperoleh bisa memakai fasilitas rumah. Tapi jangan lupa melakukan kewajiban kalian. Kemudian hak ayah dan ibu. Nah, ini hak ayah dan ibu ya.
Yang pertama, dihormati anggota keluarga. Yang kedua, disayangi anggota keluarga. Yang ketiga, ditaati segala perintah yang baik darinya. Kemudian hak anak. Nah, yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapat pendidikan yang layak. Yang ketiga, mendapatkan kebutuhan yang cukup seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang keempat, mendapat rasa aman. Dan yang kelima, mendapat waktu bermain yang cukup. Ketika kalian melakukan mendapatkan hak, berarti kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan hak kalian. Tidak boleh menuntut hak saja tanpa melakukan kewajibannya. Gitu ya. Kemudian kewajiban ayah. Nah, di sini ada kewajiban ayah. Apa saja ya? Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Yang keempat, menjadi contoh yang baik untuk anak. Yang kelima, menyayangi dan memberi rasa aman kepada keluarga. Nah, itu kewajiban ayah. Kemudian kewajiban ibu ada 4, yaitu yang pertama mengurus rumah tangga, yang kedua mendidik anak, yang ketiga menjadi contoh yang baik untuk anak, dan yang keempat memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian kewajiban anak apa saja? Nah, ini kewajiban kalian sebagai anak ya. Yang pertama, menghormati dan menyayangi orang tua serta anggota keluarga. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, patuh dan menjalankan aturan yang dibuat orang tua di rumah. Nah, kalian sebagai anak tidak boleh membangkang ketika ayah atau bunda memberikan instruksi selama instruksi itu baik untuk kalian. Seperti contohnya, kalian sedang malas belajar tapi kalian mempunyai tugas. Nah, kewajiban kalian apa? Menjalankan kewajiban kalian, melaksanakan tugasnya dulu, mengerjakan tugas. Kemudian setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak kalian. Begitu ya. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, kalian menjalankan hak serta kewajiban itu adalah pengamalan Pancasila sila yang kelima. Kalian juga harus menjalankannya secara seimbang. Mari berlatih. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Nah, di situ ada sebuah tabel. Nah, ada belajar, kemudian menyiram tanaman, mencari nafkah, merawat keluarga, menghormati orang tua, mencintai anak, melindungi keluarga, merapikan mainan, menyiapkan makanan, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, tugas kalian di situ kan ada bermacam-macam kewajiban. Nah, kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Nah, tugasnya itu kalian mengelompokkan peran ayah yang mana, ibu yang mana, anak yang mana. Kalian isi di masing-masing kolom. Bisa ya? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan belajar kita ya. Tematik muatan PPKN, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian profesi, dan yang kedua keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui keberagaman, salah satunya keberagaman profesi. Nah, seperti yang kemarin kalian sudah belajar tentang keberagaman sifat masing-masing orang atau ciri-ciri orang. Nah, tidak hanya sifat dan ciri-ciri orang saja. Nah, di sini kita juga akan mempelajari keberagaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Selanjutnya, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, itu gambar apa ya? Orang sedang menangkap ikan di laut. Nah, namanya adalah nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan di pasar. Nah, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Ayo mengamati. Nah, mengenal profesi dan perannya. Nah, di situ ada dua gambar nelayan dan seorang pedagang di pasar. Nah, mereka mempunyai profesi dan perannya masing-masing. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Nah, yang pertama profesinya nelayan. Perannya menangkap ikan di laut. Kemudian gambar yang kedua profesinya pedagang. Perannya memperjualbelikan barang. Nah, mereka mempunyai peran masing-masing. Kemudian adakah profesi lain yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada apa saja ya profesinya? Yang pertama, mari kita pelajari keberagaman profesi dan perannya. Di situ ada gambar seorang guru. Nah, profesinya adalah guru, seperti ustazah, seperti orang tua kalian yang berprofesi sebagai guru. Perannya mendidik dan membekali ilmu pengetahuan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada profesi arsitek. Perannya membentuk rancangan bangunan. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar lagi yang profesinya adalah pustakawan. Nah, pustakawan adalah perannya menjaga perpustakaan dan menata buku. Kemudian selanjutnya ada gambar petani. Nah, profesinya yaitu petani. Seorang petani ya profesinya, perannya menanam padi di sawah. Tidak hanya menanam padi, menanam sayuran dan menanam yang lain-lain. Kemudian gambar selanjutnya, di situ ada gambar perawat yang sedang merawat pasien. Nah, profesinya perawat. Perannya menjaga dan merawat orang sakit. Dan yang ketiga itu ada gambar yang berprofesi sebagai apa? Ayo coba tebak, apa itu? Nah, profesinya adalah polisi.
perannya melindungi masyarakat dan mengatur lalu lintas. Nah, setiap profesi memiliki peran penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap profesi itu memiliki perannya masing-masing dan perannya itu penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mengejek profesi satu dengan profesi yang lainnya. Nah, itu bisa menimbulkan pertengkaran. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Sudah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.